dari kebutuhan eliminasi urin. Saya share screen ya. Eliminasi urin biasanya kita sebut sebagai BAK, buang air kecil ya. Nah, BAK adalah pengeluaran melalui saluran kencing berupa urin, di mana tubuh dibersihkan dari bahan-bahan yang melebihi kebutuhan badan dari produk buangan atau kotoran hasil metabolisme. Contohnya ureum. Ya. Secara garis besar, struktur sistem perkemihan atau perkencingan terdiri dari dua, yaitu terdiri dari ginjal, ureter, dan kandung kemih serta uretra. Ginjal ini berfungsi melakukan ekskresi sebagian besar produk, seperti tadi yang saya bilang, produk akhir dari metabolisme tubuh, berupa urin, di mana di dalam urin juga ada urobilinogen dan sebagainya, yang produk-produk toksik atau produk-produk yang kalau tidak dibuang melalui ginjal akan menyebabkan atau menjadi racun bagi tubuh. Kemudian mengatur konsentrasi garam di dalam tubuh serta keseimbangan asam basa, ya, dan keseimbangan cairan. Yang berikutnya adalah ureter. Ureter ini berfungsi menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kencing. Ini saya rasa sudah ya di mata kuliah anatomi fisiologi ya. Sudah diberikan ya? Sudah belum? Ini siapa nggak on cam ya? Banyak yang nggak on cam ya? Coba on cam semua, Adinda. Saya nggak mau kalau nggak on cam ya. Oke. Kandung kemih berikutnya setelah ureter. Jadi dari ginjal itu yang dua namanya ureter, kanan kiri menyalurkan ke kandung kemih. Kandung kemih ini sebagai reservoir dari urin, kemudian mencegah terjadinya reflux atau aliran balik dari urin ke ginjal. Kemudian yang berikutnya adalah uretra dan sphincter yang berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih atau kandung kencing atau vesika urinaria. Ini udah semua saya rasa ya dari anatomi fisiologi udah kan ya? Bagaimana mekanisme terjadinya produksi urin ya? Iya, Ibu sudah. Sudah ya, oke. Ini jadi nggak usah saya. Ini isinya urin 96% adalah air. Berikut ampas-ampas pertukaran zatnya. Tadi saya sebutnya ada ureum, ada kreatinin, ada asidum urisum, beberapa macam garam, urokrom atau urobilinogen. Ya. Nah, yang perlu diobservasi pada urin atau dikaji adalah jumlahnya, frekuensi berkemihnya. Aduh, azan sebentar ya, kita tutup dulu ya azan ya. Nah, ngajar dari pagi. Oke, ada saya ulangi, yang perlu diobservasi pada urin adalah banyaknya atau jumlah, kemudian frekuensi berkemihnya berapa kali, warnanya, kejernihannya, baunya, dan keadaan-keadaan yang luar biasa. Misalnya apakah disertai dengan adanya sel-sel darah merah dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi eliminasi urin yang pertama adalah diet atau asupan. Tipe makanan seperti protein dan natrium ini dapat menentukan jumlah urin yang dibentuk. Sementara itu, kopi dapat meningkatkan pembentukan atau produksi urin. Kenapa? Kok kopi bisa meningkatkan produksi urin? Kenapa? Ada yang tahu? Izin menjawab, Ibu, karena Silakan. kopi mengandung kafein, bukan, Bu? Ya, terus kenapa rupanya kalau mengandung kafein?
Kenapa kok mengandung kafein meningkatkan produksi urin? Gimana mekanismenya? Ya, silakan Karisa dijelaskan gimana mekanismenya. Izin bantu menjawab, Ibu. Ya, silakan. Baik, saya Sari. Kafein bisa memperbanyak produksi urin. Kalau misalnya produksi kafein itu sakit jantung, Ibu, aliran darah juga banyak. Karena aliran darah banyaknya itu berarti darah yang disaring juga lebih banyak, Ibu. Jadi makanya urinnya lebih banyak. Seperti itu, Ibu, cukup. Kafein memperberat kerja jantung. Maksudnya gimana? Mempercepat kerja jantung. Terus, apa yang terjadi dari kerja jantungnya? Menjawab, Ibu, jadi aliran darah menjadi lebih banyak, Ibu. Aliran darah menjadi lebih banyak. Kemana? Jadi kan dari urin itu kan disaring dari darah gitu, urin disaring dari darah. Jadi karena darah aliran yang banyak, lebih cepat gitu. Jadi makanya kerja ginjalnya juga ikut cepat untuk produksi urin. Jadi urinnya juga lebih banyak, Ibu. Oh. Jadi gini, hampir betul. Jadi gini, kafein itu mempunyai daya kerja vasokonstriksi pembuluh darah. Ya, vasokonstriksi pembuluh darah menyebabkan ruang dari vaskuler menyempit. Karena ruang vaskuler menyempit, otomatis volumenya itu banyak didistribusi atau di apa namanya ya, dialirkan ke ginjal gitu. Kelebihan cairan itu dialirkan ke ginjal sehingga ginjal memproduksi urin lebih cepat dan lebih banyak. Gitu ya. Jadi kenapa kerja jantungnya meningkat? Karena vasokonstriksi pembuluh darah yang diakibatkan oleh kafein gitu. Oke, yang kedua yang mempengaruhi keinginan atau eliminasi urin yang kedua adalah respon keinginan awal untuk berkemih. Nah, kebiasaan mengabaikan keinginan berkemih ini dapat menimbulkan urin yang tertahan di vesika urinaria. Ya, sehingga bisa mempengaruhi ukuran dari vesika urinaria. Kalau kita nahan-nahan terus, akhirnya vesika urinarianya membesar atau blasnya membesar. Ya, itu. Kemudian yang ketiga adalah gaya hidup. Perubahan gaya hidup ini mempengaruhi atau dalam ketersediaan fasilitas toilet. Sehingga kadang-kadang kalau toiletnya toilet duduk, itu tidak tuntas berkemihnya. Terutama untuk lansia. Ya, jadi masih ada residu di dalam vesika urinaria. Nah, yang keempat, faktor psikologis atau stres. Meningkatnya stres dapat mengakibatkan seringnya frekuensi berkemih karena sensitivitas untuk keinginan berkemih dan jumlah urin yang diproduksi. Tadi, hormon stres itu hampir sama kerjanya dengan kafein, yaitu membuat adrenalin ya, membuat vasokonstriksi pembuluh darah. Prinsip kerjanya sama. Kemudian yang kelima adalah tingkat aktivitas. Eliminasi urin ini membutuhkan tonus otot vesika urinaria yang baik dan fungsi sphincter juga yang baik. Nah, fungsi sphincter yang baik ini bisa didapatkan melalui aktivitas. Salah satunya adalah Kegel exercise. Ya. Atau latihan Kegel, di mana melatih kekuatan fungsi sphincter. Tuh ya. Kemudian dari aktivitas juga akan mempengaruhi produksi urin.
Kalau aktivitasnya banyak dan individu banyak mengeluarkan keringat, maka produksi urinnya akan berkurang. Nanti setelah individu tersebut minum banyak, baru produksi urinnya akan normal kembali. Gitu ya. Kemudian yang keenam, tingkat perkembangan. Tumbang ini harusnya jangan tumbuh kembang ya. Tumbuh kembang akan mempengaruhi pola berkemih. Jelas ya. Keinginan berkemih itu bisa diekspresikan oleh anak-anak yang sudah tepat umurnya. Ya. Pada lansia, karena sensitivitas dan kemampuan sphincter andinya sudah berkurang, sehingga juga mempengaruhi pola berkemih. Apa saja nanti masalah-masalah pola berkemih ada di bawah di slide berikutnya ya. Yang ketujuh juga kondisi penyakit. Kondisi penyakit tertentu, misalnya DM, diabetes mellitus, ini akan mempengaruhi produksi urin. Biasanya pada pasien-pasien diabetes mellitus, produksi urinnya akan banyak. Kenapa? Karena banyaknya kadar gula yang tersimpan di dalam darah. Ya. Nah, kadar gula ini mengikat cairan, gitu, sehingga banyak dikeluarkan di ginjal, di store ke ginjal. Nah, yang kedelapan adalah sosiokultural, budaya atau kultural masyarakat yang melarang buang air kecil di tempat-tempat tertentu. Ya, sebetulnya ini juga berkaitan dengan etika. Ya, jadi orang lebih baik menahan kencing daripada dia kencing di tempat-tempat yang tidak semestinya. Kemudian yang kesembilan adalah kebiasaan seseorang berkemih. Nah, kebiasaan berkemih di toilet ini akan mengalami kesulitan berkemih melalui urinal atau pot bila dalam keadaan sakit. Ya, jadi kayak nggak bisa keluar gitu kalau harus berkemih sambil tiduran. Dan yang ke-10 adalah tonus otot. Tonus otot ini sangat berperan di dalam kegiatan berkemih seseorang. Seperti yang tadi dikatakan ya, tonus otot vesika urinaria dan sphincter uretra ini sangat berpengaruh terhadap pola eliminasi. Yang ke-11 adalah pembedahan. Efek pembedahan dapat menurunkan filtrasi glomerulus yang dapat menyebabkan penurunan jumlah produksi urin karena dampak dari pemberian obat-obat anestesi. Nah, yang ke-12, pengobatan. Ada efek pengobatan yang menyebabkan peningkatan atau penurunan jumlah urin. Misalnya pemberian diuretik. Diuretik ini akan meningkatkan jumlah urin. Sedangkan pemberian antikolinergik, ini kolinergik ya, bukan konergik, salah ketik. Antikolinergik atau antihipertensi dapat menyebabkan retensi urin, sehingga kadang-kadang individu yang minum obat antihipertensi itu terjadi edema atau pembengkakan akibat retensi urin. Yang ke-13, pemeriksaan diagnostik. Ada prosedur diagnostik tertentu yang membatasi jumlah asupan, sehingga karena jumlah asupannya dibatasi, produksi urinnya pun akan berkurang. Ya. Kemudian ada tindakan intravenous pielogram ya, yang mempengaruhi pengeluaran. Atau tindakan sistoskopi, ini dapat menimbulkan edema lokal pada uretra. Kalau uretranya udem, maka pengeluaran urin akan terganggu. Nah, ini beberapa masalah kebutuhan eliminasi urin. Yang pertama adalah retensi urin. Retensi urin ini adalah penumpukan urin dalam kandung kemih akibat ketidakmampuan kandung kemih untuk mengosongkan isinya. Jadi, kandung kemih tidak mampu berkontraksi untuk mengosongkan isinya. Sehingga menyebabkan distensi dari vesika urinaria atau kandung kemih, atau urin menjadi terretensi. Dapat pula merupakan keadaan di mana seseorang mengalami pengosongan kandung kemih yang tidak lengkap. Jadi yang tadi yang tidak tuntas ya, misalnya pada lansia.
Ya, harus dibantu dengan posisi-posisi tertentu supaya pengosongan kandung kemihnya tuntas. Nah, kandungan kandungan urin normal dalam kandung kemih itu adalah 250 sampai 450 cc. Nah, kalau sudah batas ini, maka ada rangsangan atau refleks untuk berkemih. Ya, gitu. Jadi di antara angka ini yaitu 300 sampai 400 maka akan ada rangsangan atau refleks untuk berkemih. Pada orang-orang yang mengalami retensi itu kadang-kadang tidak ada rangsangan untuk berkemih. Tanda-tanda retensi urin yang pertama adalah ketidaknyamanan di daerah pubis. Pubis tahu ya? Simfisis pubis tahu ya? Di atas tulang pubis. Kemudian kalau kita palpasi, vesika urinaria teraba, adanya distensi atau tegangan. Dan individu tidak sanggup untuk berkemih. Ya, itu retensi. Sering berkemih saat vesika urinarianya berisi sedikit, 25 sampai 50 cc. Ya. Adanya ketidakseimbangan jumlah urin yang dikeluarkan dengan asupannya. Jadi minumnya banyak, tidak ada keringat, tapi urin yang keluar sedikit. Ya, kemudian meningkatnya keresahan dan keinginan berkemih. Ada refleks ingin berkemih tapi nggak bisa keluar. Ya, kemudian kalau dilakukan pemasangan kateter, maka akan kita temukan urin yang jumlahnya sampai dengan 4.000 cc. Ini adalah beberapa penyebab kenapa retensi urin terjadi. Yang pertama adanya operasi di daerah abdomen bawah atau pelvis vesika urinaria. Kemudian adanya trauma sumsum tulang belakang yang mengakibatkan refleks berkemih menjadi terganggu. Kemudian adanya tekanan uretra yang tinggi yang disebabkan oleh otot destruktor yang lemah. Ya, kemudian sphincter uretra yang sangat kuat. Atau bahkan adanya sumbatan atau struktur uretra dan pembesaran kelenjar prostat kalau pada laki-laki. Sehingga uretranya tersumbat, urin tidak bisa keluar. Ya, tadi yang pertama apa? Retensi urin. Sekarang masalah yang kedua adalah inkontinensia urin. Inkontinensia urin adalah ketidakmampuan otot sphincter eksternal sementara atau menetap. Ini ketidakmampuannya yang sementara atau menetap ya, untuk mengontrol ekskresi urin secara umum. Penyebab dari inkontinensia adalah proses penuaan atau aging proses, pembesaran kelenjar prostat, atau penurunan kesadaran dan penggunaan obat-obat narkotika atau sedatif. Ya. Jadi apa bedanya tadi retensi urin dengan inkontinensia urin? Izin menjawab Ibu. Ya. Kalau retensi urin itu susah untuk pipis, kalau inkontinensia urin itu justru nggak bisa ngontrol pipisnya, Bu. Ya. Ini jenis-jenis inkontinensia ya. Yang pertama inkontinensia dorongan. Inkontinensia dorongan ini merupakan keadaan di mana seseorang mengalami pengeluaran urin tanpa sadar. Ya. Kemudian penyebab antara lain penurunan kapasitas kandung kemih. Iritasi pada reseptor regangan kandung kemih yang menyebabkan spasme atau infeksi saluran kemih. Ya, kalau kita dulu suka istilahnya kalau orang Jawa tuh anyang-anyangan ya. Nah, itu juga termasuk inkontinensia. Ya, kita nggak bisa nahan untuk berkemih. Itu, tapi yang keluar sedikit gitu ya, inkontinensia dorongan. Kemudian penyebab lain adalah minum alkohol atau kafein tadi, adanya peningkatan cairan, peningkatan konsentrasi urin, dan distensi kandung kemih yang berlebihan.
Tanda-tanda dari inkontinensia adalah inkontinensia dorongan, sering miksi, ya, atau miksi lebih dari 2 kali per jam. Salah nih ya, lebih dari 2 kali per jam. Ini maksudnya. Kemudian spasme kandung kemih. Jadi kalau kita raba, kandung kemihnya mengalami ketegangan atau spasme. Yang kedua, inkontinensia total. Inkontinensia total merupakan keadaan di mana seseorang mengalami pengeluaran urin yang terus-menerus dan tidak dapat diperkirakan. Ya, penyebabnya adalah disfungsi neurologis, kontraksi independen dan refleks destrusor karena pembedahan, adanya trauma atau penyakit yang mempengaruhi saraf medula spinalis, adanya fistula atau celah, ya, celah dari apa itu namanya, uretra, ya, atau neuropati, tidak diketahui sebabnya. Tanda-tandanya, alirannya konstan yang terjadi pada saat tidak diperkirakan, tidak ada distensi kandung kemih, adanya nokturia, ya, nokturia itu sering kencing. Kemudian pengobatan inkontinensia yang di atas tadi tidak berhasil, pengobatan inkontinensia dorongan tadi tidak berhasil, maka terjadilah inkontinensia total. Yang ketiga ada inkontinensia stres. Inkontinensia stres merupakan keadaan seseorang yang mengalami keluaran urin kurang dari 50 cc. Terjadi dengan peningkatan tekanan abdomen. Ya. Sudah jelas di sini stres, jadi penyebabnya biasanya karena perubahan degeneratif pada otot pelvis dan struktur penunjang yang berhubungan dengan proses degeneratif, tekanan intraabdominal yang tinggi misalnya pada obesitas, kemudian distensi kandung kemih, adanya distensi kandung kemih, otot pelvis dan struktur penunjang yang lemah. Ya, ini bisa karena masalah-masalah neurologis juga. Tanda-tanda inkontinensia stres, kalau ada yang mau bertanya langsung tunjuk tangan suara ya. Yang ke-1 adanya urin yang menetes dengan peningkatan tekanan abdomen. Jadi kalau kita tekan daerah simfisisnya maka akan keluar urinnya. Adanya dorongan berkemih, jadi ada keinginan berkemih. Sering miksi, lebih dari 2 kali per jam. Bukan lebih dari 2 jam sekali ya, lebih 2 kali dalam 1 jam. Yang keempat, inkontinensia refleks. Inkontinensia refleks ini merupakan keadaan di mana seseorang mengalami pengeluaran urin yang tidak dirasakan. Terjadi pada interval yang dapat diperkirakan bila volume kandung kemih mencapai jumlah tertentu. Ya, jumlahnya ini tidak ada batasan, berbeda-beda pada setiap individu yang mengalami. Penyebab utamanya adalah karena kerusakan neurologis atau adanya lesi pada medula spinalis. Kalau saya bilang medula spinalis, tahu ya di mana tempatnya ya? Di mana? Dila, di mana Dila medula spinalis itu? Dila Ramadina. Iya, Ibu. Di mana letak medula spinalis? Kamu pakai background itu matanya jadi biru. Di otak, Ibu. Di otak. Lain? Di sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang. Namanya aja spinal ya. Oke. Tanda-tanda inkontinensia refleks, tidak ada dorongan untuk berkemih, merasa bahwa kandung kemihnya penuh, kontraksi atau spasme kandung kemih tidak dihambat oleh interval teratur. Ya. Jadi kandung kemihnya tuh nggak ada hambatan. Jadi kayak loss aja gitu. Interval ini ya. Yang kelima masih inkontinensia, yaitu inkontinensia fungsional. Nah, inkontinensia fungsional ini merupakan keadaan di mana seseorang mengalami pengeluaran urin secara tanpa disadari dan tidak dapat diperkirakan. Kalau tadi bedanya dengan yang refleks,
tidak dirasakan, ya, terjadi pada interval yang tidak diperkirakan. Nah, kalau ini secara tanpa disadari dan tidak bisa diperkirakan, jadi tidak ada intervalnya. Ya. Nah, kemungkinannya sama ya, lesi pada medula spinalis. Tanda-tandanya sama, ada dorongan untuk berkemih, kontraksi kandung kemih cukup kuat untuk mengeluarkan urin, dan yang ini inkontinensia. Yang berikutnya, masalah yang berikutnya adalah enuresis. Enuresis ini merupakan ketidaksanggupan. Jadi tadi ada yang pertama adalah apa tadi? Yang pertama ada apa masalahnya? Retensi. Yang pertama tadi apa? Retensi. Yang kedua inkontinensia. Inkontinensia ada 5. Ya. Ada 5 inkontinensia. Kemudian yang ketiga adanya enuresis. Masalahnya. Ya, enuresis ini merupakan ketidaksanggupan menahan kemih atau ngompol yang diakibatkan tidak mampu mengontrol sphincter eksternal, sphincter uretra eksternal. Enuresis biasa terjadi pada anak atau orang jompo, umumnya terjadi pada malam hari. Ada di sini yang masih suka ngompol? Nggak usah malu, karena memang enuresis itu bisa dipengaruhi atau disebabkan oleh masalah emosional atau masalah psikologis. Ya. Yang pertama, memang vesika urinarianya sudah terlalu penuh, karena ketika tidur nahan pipis gitu. Kemudian anak-anak yang tanda-tanda dari indikasi keinginan berkemihnya tidak diketahui yang mengakibatkan terlambatnya bangun tidur untuk ke kamar mandi, yaitu biasanya anak-anak yang lama menggunakan diapers, sehingga dia tidak tahu nih kapan dia pengen berkemih. Ya, harusnya ketika anak-anak itu berusia 1 tahun sudah mulai diajarkan toilet training. Caranya gimana? Ketika anak itu menunjukkan tanda-tanda keinginan berkemih, biasanya kan suka geleng-geleng gitu ya, atau gelisah gitu. Nah, itu orang tua harus membawa anaknya segera ke kamar mandi dan mengatakan kepada anak bahwa oh, ini namanya pipis. Gitu. Nah, sehingga ketika dia tidur, dia mampu mengontrol untuk kamar mandi. Kemudian faktor yang ketiga adalah vesika urinaria yang terangsang dan seterusnya tidak dapat menampung urin dalam jumlah besar. Jadi sangat sensitif ya, karena begitu ada rangsangan membesar dengan volume urin, maka dia ngompol. Nah, ini yang tadi saya bilang, adanya suasana emosional tidak menyenangkan di rumah. Misalnya adanya persaingan dengan saudara kandung, atau sedang cekcok dengan orang tua. Ini yang namanya regresi. Ya, kembali ke masa kanak-kanak, yaitu ngompol. Bentar ya, saya izin minum dulu ya. Oke. Saya tuh terpapar COVID kan baru 1 kali ini ya, tapi jangan lagi lah, cukup S1 COVID. Tapi gejala sisanya tuh terasa banget gitu. Udah negatif dari hari Selasa udah negatif. Tapi bindeng, batuk, pilek itu belum hilang. Lama banget gitu. Jadi tenggorokannya sakit, belum hilang. Makanya kalau ngajar lama-lama suka nggak kuat. Nah, faktor yang berikutnya adalah orang tua yang mempunyai pendapat bahwa anaknya akan mengatasi kebiasaannya tanpa dibantu untuk mendidiknya. Tadi contohnya yang tidak dilakukan toilet training. Ya, jadi anak-anak yang tidak dilakukan toilet training. Kemudian infeksi saluran kemih atau perubahan fisik atau neurologis pada sistem perkemihan. Ya, ada UTI, urinary
urethra infection. Ya. Kemudian makanan yang banyak mengandung garam dan mineral atau makanan pedas. Alah nih. Ada error ngetiknya. Nah, faktor lain juga masih psikologis, yaitu anak yang takut jalan gelap ke kamar mandi. Ya, ini faktor psikis. Jadi dia nahan pipis, akhirnya dia ngompol. Udah 3 tadi ya. Ada retensi, inkontinensia, sama enuresis. Yang berikutnya, masalah berikutnya adalah ureterotomi. Ureterotomi adalah tindakan operasi dengan jalan membantu stoma atau membuat stoma pada dinding perut untuk drainase, untuk pengeluaran urin. Jadi dari kandung kemihnya dikeluarin langsung. Ya, biasanya karena masalah disfungsi kandung kemih. Jadi dibuat saluran gitu. Dari kandung kemihnya. Ini kok ada yang background-nya ungu, ada yang background-nya biru sih? Bedanya di mana? Iya, izin Ibu. Yang untuk yang ungu itu untuk kelas RKI, Ibu. Oh, Yang gitu. itu reguler. Oh. Kamu mirrornya belum diklik tuh Gila, jadi tulisannya kebalik. Oke, itu masalah-masalah pada eliminasi urin. Yang berikutnya adalah perubahan pola eliminasi urin. Perubahan pola eliminasi urin ini merupakan keadaan seseorang yang mengalami gangguan pada eliminasi disebabkan oleh multiple, bisa obstruksi anatomis, kerusakan motorik sensorik, infeksi saluran kemih, dan perubahan pola eliminasi ini terdiri atas 1, peningkatan jumlah frekuensi, peningkatan atau penurunan jumlah frekuensi berkemih. Ya, meningkatnya frekuensi berkemih dikarenakan meningkatnya jumlah cairan yang masuk. Nah, frekuensi yang tinggi tanpa tekanan asupan cairan dapat diakibatkan oleh sistitis. Sistitis ini adalah infeksi saluran kemih yang paling ringan. Maula Karima, buka dong videonya Maula. Nah, gitu. Beda banget fotonya, soalnya kan saya harus mengenal wajah. Kemudian frekuensi berkemih yang tinggi ini dijumpai pada keadaan stres atau hamil. Tadi ya stres, hormon stres tadi salah satunya adrenalin itu bisa menyebabkan vasokonstriksi. Kalau hamil itu karena hamilnya menekan vesika urinaria sehingga meningkatkan jumlah berkemih. Jadi sensitivitas atau respon berkemihnya lebih sering karena ditekan oleh kehamilan. Kemudian yang kedua urgensi. Urgensi ini kebelet gitulah. Ya. Urgensi adalah perasaan seseorang untuk berkemih, takut mengalami inkontinensi jika tidak berkemih. Nah, pada umumnya anak kecil mengalami kemampuan yang buruk dalam mengontrol sphincter eksternal. Sehingga kadang-kadang bilang aduh kebelet gitu ya, anak kecil itu. Oke. Yang ketiga, dysuria. Dysuria ini adalah rasa sakit dan kesulitan dalam berkemih. Hal ini sering ditemukan pada penyakit infeksi saluran kemih atau ISK, pada trauma, dan adanya masalah struktur uretra. Ini yang kalau kita bilang dulu, jangan-jangan. Ya, kan sakit pipisnya. Yang keempat, poliuria. Poliuria ini kencingnya banyak. Gampangnya ini poliuria itu adalah kencingnya banyak. Pada kondisi apa sih? Tadi pada kondisi diabetes mellitus, pada pemberian diuretik, atau gangguan produksi defisiensi hormon anti diuretik. Ya, jadi kencing terus gitu karena anti diuretik hormonnya nggak ada, jadi nggak ada yang nahan urin. Yang kelima, urinaria supresi. Urinaria supresi adalah berhentinya produksi urin secara mendadak.
Ya, urin diproduksi oleh ginjal terus-menerus 60 sampai 120 mililiter per jam. Ya, tapi di urinaria supresi ini tidak terproduksi. Oke, ini asuhan keperawatan. Biasa kita mulai dari pengkajian. Pengkajian yang harus dilakukan meliputi kebutuhan eliminasi urin, kebiasaan berkemih, pola berkemih. Pola itu meliputi frekuensi dan jumlah, serta adakah urgensi. Kemudian, adakah dispuria, adakah poliuria, adakah urinaria supresi. Nah, ini jumlah urin normal pada individu sehat ya. Pada usia anak 1 sampai 2 hari hanya 15 sampai 60 cc. Ya. Pada orang dewasa itu 1.500 cc. Dewasa tua itu lebih dari 1.500 cc. Kalau kurang dari 1.500 cc maka akan terjadi berarti ada retensi dan biasanya terjadi edema atau pembengkakan. Ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi kebiasaan buang air kecil ini juga harus dikaji. Diet dan asupannya. Kemudian bukan hanya nutrisi tapi juga cairan ya, minum kopi dan sebagainya. Gaya hidup. Kemudian stres psikologis dan tingkat aktivitas. Ini juga harus dikaji. Ini kondisi urin. Sekarang kalau kita ke mall-mall ya, kemana-mana itu sudah ditempel ya, kondisi urin warnanya. Kalau warnanya seperti ini berarti normal, kalau ini berarti Anda kurang minum, berarti kalau ini Anda harus minum sekian cc gitu. Kalau Anda ke mall-mall tuh di toiletnya udah ditempel. Urin itu warnanya harusnya kekuningan. Ya, mari. Betul, Bu. Ya, warnanya kekuningan. Kalau dia gelap berarti dia pekat, menunjukkan kurang cairan. Ya, baunya itu khas, ada bau ureum. Kalau dia menyengat berarti ada masalah infeksi atau bau obat-obatan tertentu. Berat jenisnya normal itu 1.01.0 sampai dengan 1.030 ya. Kalau lebih dari 1.030 berarti konsentrasi urinnya pekat. Nah, kejernihannya biasanya walaupun dia berwarna kekuningan tetapi dia terang dan transparan, tidak berkabut. Tidak ada kristal. Ya. pH-nya sedikit asam yaitu 4,5 sampai 7,5. Dari mana bisa tahunya pH sekian? Kalau kertas lakmus ditempelin berubah, kita masih pakai kertas lakmus ya karena yang hemat. Berubah warna itu berarti pH-nya lebih dari 7,5. Kemudian kandungan proteinnya biasanya albumin, fibrinogen ini normal ya. Tapi kalau pada kondisi kerusakan ginjal melewati ambang batas. Ya. Darah atau sel darah merah biasanya tidak tampak. Pada hematuria, hematuri ini adalah urin yang disertai dengan sel darah merah. Biasanya karena ISK. Ya, infeksi. Kemudian adanya glukosa. Glukosa harusnya di dalam urin yang normal jumlahnya itu nggak berarti atau nggak ada gitu harusnya. Tetapi dia akan ada pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus karena ginjal sudah tidak mampu lagi menyaring sampai dengan ambang batasnya. Jadi udah kelebihan jumlahnya di darah sehingga ginjal nggak mampu menyaring, akhirnya lolos. Itu yang terjadi pada DM. Ya, tanda klinisnya ya, dan kemudian diagnosa keperawatan langkah kedua ini nanti kita akan konfirmasikan kepada menurut daftar diagnosa keperawatan yang PPNI ya, mungkin nggak sama atau berubah. Jadi saya nggak kasih dulu, saya belum cek karena buku saya hilang. Mau beli lagi belum dikirim-kirim. Setelah diagnosa keperawatan tentunya perencanaan.
Ini contoh-contoh diagnosa keperawatan. Ya, perencanaan keperawatan, kemudian rencana tindakannya yang paling utama adalah kateterisasi urin. Ya, pada yang terjadi retensi totalis. Ya. Kemudian ini retensi urin adalah melatih. Ini nanti bisa manuver vasalva, meregangkan abdomen dengan cara membungkuk ke arah paha. Ini nanti bisa kerjasama dengan rehab medik. Ya, untuk latihan manuver vasalva. Ya, ini tekniknya. Ada manuver RED, pegangan anal, ya, inkontinensia dorongan, ada tindakannya nanti bisa dibaca di sini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Jam 16. Silakan. Izin bertanya Ibu, saya Ranti Salia. Ya, silakan. Tadi kan saya lihat ada berat jenis urin itu normalnya 1010 sampai 1030. 1,10 sampai 1,030 Bu normalnya. Kalau misalnya lebih itu berarti berat. Kalau berat itu berarti tandanya apa Bu? Ada masalah? Kalau lebih berat dari itu, berat jenis. Kalau lebih berat dari itu, penyebabnya macam-macam. Yang pertama bisa karena dia memang produksi dari hasil metabolismenya tinggi. Gitu. Jadi warnanya akan lebih pekat. Kan produksi metabolisme kan ada ureum, urobilinogen yang di depan tadi di slide awal. Ya, itu bisa banyak. Kenapa itu banyak? Karena cairannya kurang gitu. Kenapa cairannya kurang? Asupannya yang kurang. Itu satu. Atau yang kedua bisa adanya protein yang banyak. Kenapa protein yang banyak? Ada pada penyakit yang namanya sindrom nefrotik, ginjal sudah tidak mampu lagi menahan protein untuk tidak keluar dari ginjal, dari tubuh. Ya, itu penyakit sindrom nefrotik. Atau pada pasien-pasien DM tadi, diabetes mellitus, di mana urinnya mengandung glukosa yang banyak, jadi lebih berat, gitu. Jadi intinya kalau lebih berat itu berarti partikel urinnya lebih banyak dibandingkan dengan cairannya. Itu siapa tadi yang bertanya ya? Saya Ranti Salia Ibu. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi berikutnya? Iya Ibu, saya izin bertanya. Ya, Hertinayu, silakan. Iya Ibu, terima kasih. Saya izin bertanya Bu, tadi kan volume urin normalnya untuk dewasa itu kan 1.500 ml ya Bu. Kalau semisal normalnya segitu kan ya Bu. Kalau semisal kan itu kalau semisal kita ukur pakai skala mililiter lah Bu istilahnya. Kalau semisal nentuin normalnya itu kalau nggak pakai apa ya istilahnya nggak diukur itu Nggak normalnya diukur. gimana? Gampang cara mendeteksinya, lihat aja warnanya. Kalau warnanya pekat berarti Anda kurang asupan air. Gitu. Ya, kalau warnanya pekat. Kalaupun misalnya habis makan makanan tertentu warnanya berubah, tapi biasanya masih transparan gitu. Ini kalau pekat warnanya menjadi tidak transparan, tinggal ditambah asupan cairan. Ya, pasti kalau selama tidak ada masalah atau tidak ada gangguan, jumlah atau volume urin itu bisa dilihat dari warna. Itu aja. Untuk orang sehat ya, kecuali tadi ada DM, ada itu harus mendapat terapi. Terjawab, Hertinayu? Iya Bu, terjawab. Terima kasih Bu. Ada lagi? Assalamualaikum Bu. Saya izin Salam. bertanya. Elsa, ya. Iya, Silakan. Bu, kan kalau misalnya kena diabetes mellitus itu kan berarti di urinnya itu mengandung glukosa ya Bu. Terus tapi itu ada hubungannya nggak sih Bu sama penyakit kencing manis atau udah beda gitu Bu?
Diabetes mellitus itu kencing manis, Neng. Sama, bahasa medisnya diabetes mellitus. Kencing manis, sakit gula. Nah, itu dia juga. Kenapa saya kasihnya diabetes mellitus? Supaya Anda terbiasa dengan istilah-istilah medis, ya. Oke, terjawab, Tarisa? Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke. Tadi Elsa mau nanya. Ibu betul. Terima kasih sebelumnya. Saya Elsa Kumalasari dari izin bertanya mengenai inisiasi. Oh, putus-putus. Iya, apakah suara saya sudah terdengar jelas, Ibu? Putus-putus. Coba kamu tutup dulu videonya biar nggak ini. Nggak bisa ketangkep. Apa signal saya yang jelek? Apakah suara saya sudah jelas, Ibu? Oh iya, coba. Iya, sebelumnya saya Elsa Kumalasari dari Nersa izin bertanya mengenai inkontinensia tadi, Bu. Apakah itu bisa disembuhkan total? Lalu apakah ada tindakan non-farmakologisnya atau gimana, Ibu? Seperti itu. Terima kasih, Ibu. Ya, inkontinensia yang mana? Dari kelima inkontinensia tadi, Bu. Kan tadi ada inkontinensia yang sementara, ada yang menetap. Ya, kalau inkontinensia pada lansia itu sudah menetap. Walaupun diberi latihan biasanya tidak membantu banyak. Ya, kan kalau lansia itu suka ngompol gitu ya, suka nggak terasa pipis. Nah, itu juga termasuk inkontinensia gitu. Kemarin itu penelitiannya Bu Tin di sini itu adalah memberi intervensi latihan Kegel exercise. Ya, pada umur-umur tertentu Kegel exercise itu masih bisa membantu mengurangi inkontinensia. Tapi kalau pada usia yang sudah sangat lanjut nggak bisa lagi. Jadi harus pakai diapers neneknya gitu. Itu Elsa. Baik, terima kasih, Ibu. Ya. Kalau penyebabnya karena kerusakan neurologis, biasanya lama ya penyembuhannya, walaupun dengan latihan-latihan. Yuk, silakan siapa lagi? Izin Ibu, izin bertanya, Bu. Kamila ya, silakan. Iya, Ibu, saya Kamila dari 2RKI. Izin bertanya, Ibu, mungkin saya pertanyaan lebih ke sikap kita sebagai perawat, Ibu, jika ada pasien yang mana dia masih memegang kepercayaan seperti saat terjadi anyang-anyangan itu, dia akan melilit jempolnya Ibu dengan karet begitu, Ibu. Karet. Lalu bagaimana kita sebagai perawat melakukan tindakan caring ya Ibu kepada dia? Apakah kita tetap membiarkan kepercayaan dia dengan karetnya itu, atau sambil kita melakukan caring perawatan kepada dia, ataukah kita memberikan pengertian untuk dilepas atau dipaksa gitu ya Ibu? Cara menghadapi. Kalau selama tidak membahayakan, biarkan saja. Selama ngikatnya tidak terlalu kencang, tidak membahayakan, biarkan saja. Sambil kita beri tadi intervensi. Kalau anyang-anyangan itu kan harus banyak minum ya. Supaya lebih sphincternya supaya lebih kerja dengan baik, vesika urinarianya penuh gitu. Ya. Tapi percaya nggak percaya sih emang kalau anyang-anyangan diikat jempolnya katanya sembuh gitu. Padahal itu fokusnya aja yang jadi bergeser ya. Dari nyeri anyang-anyangan bergeser jadi jempol yang diikat gitu. Termasuk distraksi. Jadi intinya selama tidak membahayakan pasien biarkan saja gitu. Jangan ditentang. Ya, karena nanti kalau ditentang akan menyebabkan dia jadi nggak respect sama kita. Ya. Itu siapa tadi? Kamila ya? Iya Ibu, terima kasih Ibu atas jawabannya. Masih ada? Masih ada?
Ibu izin. Ya. Saya Siva dari 2RKI, Bu. Kalau tadi saya lihat kalau urin normal itu pH-nya asam ya, Bu, sekitar 4 sampai 7. Nah, bagaimana kalau dia biasa? Ya waktu itu pernah diuji di lab teman saya ya, Bu, yang laki-laki itu dia pH-nya malah basah, Bu. Kertas lakmusnya itu jadi biru. Itu karena kenapa ya, Bu? Terima kasih, Bu. Laki-laki itu. Karena faktor makanan, nggak usah terlalu ini selama tidak jauh kadarnya, nggak usah terlalu dihiraukan. Ya, kebutuhan cairan udah belum sih? Kebutuhan cairan yang reaksi asam basa, sistem buffer, udah ada belum? Udah diberikan belum? Karena urin itu juga dipengaruhi oleh sistem buffer ya, keseimbangan cairan antara asam basa. Jadi akan melakukan kompensasi gitu. Ada upaya kompensasi dari tubuh. Kalau misalnya urinnya ternyata bersifat basah, berarti itu merupakan upaya kompensasi dari kondisi asam di dalam tubuhnya. Ya, siapa Siva ya? Siva yang nanya ya? Iya, Ibu. Oke. Kecuali kalau dia sudah basahnya tuh sudah sangat atau pH-nya sudah lebih dari 9 misalnya. Ya, baru kita akan treatment dengan itu. Oke. Saya udah ditinggal nih, nggak ada orang di sini. Ya, kita akhiri ya. Sudah jam 16:15 di laptop saya. Udah di screenshot? Yuk, screenshot dulu. Ya, izin Ibu mungkin bisa mulai screenshot dari per kelas aja ya Ibu ya. Iya. Boleh event kelas A dimulai. Izin masuk untuk kelas A, boleh raise hand semua ya. Baik, sudah Ibu. Kelas B. Baik, untuk kelas B, silakan semuanya on cam dan raise hand. Slide pertama. Slide kedua. Baik, terima kasih Ibu. Yuk, RKI. Oh, Angelina hilang mukanya. Ibu, Ibu izin masuk untuk RKI ya. Saya pandu untuk slide pertama. Terus slide kedua. Baik, sudah Ibu. Oke, baik. Saya boleh live ya? Baik, terima kasih atas